Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pelajaran IPS Terpadu kelas 8. Hari ini kita sudah pertemuan ke-11. Anak-anakku, kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pekan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam peminatan, penawaran dan juga teknologi. Kita mengetahui bahwa berbagai daerah di Indonesia memiliki kelebihan masing-masing dalam potensi sumber daya alamnya yang menyebabkan adanya penawaran dan juga permintaan. Nah, karena memang aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Nah, apa sih pengertian dari pelaku ekonomi? Nah, mungkin sebelumnya kalian pernah melihat di sekeliling kalian amati apa saja sih yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kalian. Mungkin tetangga kalian ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi guru, ada yang kemudian menjadi tukang konter gitu ya, menjual pulsa dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah aktivitas atau kegiatan perekonomian di mana mereka melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan pendapatan gitu ya. Nah, sekarang kita tengok pengertian dari pelaku ekonomi itu sebenarnya apa sih? Nah, pengertian dari pelaku ekonomi. Dalam hal ini, pelaku ekonomi merupakan individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Jelas ya, produksi itu yang membuat barang atau jasa, kemudian distribusi itu yang menyalurkan, sedangkan konsumsi adalah yang menikmati atau memang yang menggunakan dari jasa maupun barang-barang yang diproduksi itu sendiri. Nah, sekarang kita tengok siapa aja sih yang menjadi pelaku yang berperan dalam pelaku ekonomi itu. Nah, yang pertama setidaknya ada 4 ya. Yang pertama adalah ibu rumah tangga, maksud saya rumah tangga. Kemudian yang kedua masyarakat, yang ketiga perusahaan atau sektor usaha, yang terakhir adalah pemerintah. Jadi keempat-empatnya gitu ya, ini merupakan pelaku ekonomi. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan banyak hal dari peran-peran yang mereka lakukan. Apa saja sih rumah tangga itu perannya bagaimana? Masyarakat perannya gimana? Perusahaan atau sektor usaha itu bagaimana? Pemerintah bagaimana? Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang pertama dulu tentang rumah tangga. Nah, selanjutnya rumah tangga ini kita sebut RKN atau rumah tangga konsumen. Kalian pernah mengamati kegiatan di rumah kalian? Tentu ya, gitu ya. Nah, di dalam rumah kalian itu adalah aktivitas konsumsi, gitu ya. Kalian mulai dari bangun tidur, gitu ya, menggunakan sikat gigi, kemudian minum air mineral, dan dilanjut sarapan pagi dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, sedangkan rumah tangga konsumen, yang dimaksud rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Nah,
dari sini gitu ya. Dari sini kegiatan itu cukup banyak. Konsumen maksud saya berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga atau keluarga konsumen harus memiliki pendapatan. Gitu ya. Pendapatan dalam rumah tangga konsumen setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama dari menyewakan, gitu ya. Yang misal rumah tangga itu menyewakan lahannya, gitu ya. Itu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Misal, jadi kita menyewakan barang-barang kita. Mungkin ada yang rumahnya sebagian tanahnya digunakan untuk tempat parkir. Nah, itu juga merupakan pendapatan yang dimiliki oleh suatu rumah tangga konsumen. Yang kedua, bisa jadi karena upah, gitu ya. Upah yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Mungkin ayah kalian adalah seorang pegawai pabrik atau ayah kalian seorang guru yang mengeluarkan jasanya untuk mengajar kepada siswa-siswanya. Atau tadi misal di antara keluarga kalian ada yang menjual barang-barang. Nah, ini adalah memang upah gitu ya. Pendapatannya dari upah atas balas jasa, atas usaha yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah bunga atau interest gitu ya. Maksudnya, interest ini adalah balas jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Jadi dia karena dia memberikan dananya untuk investasi, gitu ya, maka kemudian dapat keuntungan. Nanti keuntungan itu diperoleh juga oleh rumah tangga tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah laba atau keuntungan dari profit, gitu ya. Maksud saya balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Nah, keuntungan ini bukan karena jasanya, bukan karena modalnya tadi, gitu ya. Kalau modal tadi adalah bunga, gitu ya, maksudnya bukan bunga riba ya, bukan bunga dari bank, tapi memang ini maksudnya adalah interest kan dia, karena memang investasi dan lain sebagainya. Kalau yang terakhir ini laba, ini maksudnya karena memang keluarga konsumen ini salah satunya memberikan jasanya untuk memberikan suatu kontribusi, gitu ya, memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan itu memperoleh laba yang banyak, gitu ya. Entah kemudian orang tua kalian itu jadi tenaga HRD, gitu ya, yang dimana mengelola sumber daya manusianya agar ternyata orang ini itu cocoknya di sini loh ya, karena memang kualitasnya begini, kepribadiannya begini, gitu kan, dan lain sebagainya, sehingga memang dia dapat keuntungan dari situ. Nah, itu macam-macam dari pendapatan rumah tangga konsumen. Memang banyak sekali macam-macamnya. Ada yang dalam satu keluarga mendapatkan pendapatannya dari satu sumber, 2 sumber, 3 sumber, atau 4 sumber, macam-macam. Nah, kalian nanti bisa tanya ke orang tua. Bisa jadi orang tua kalian itu guru, gitu ya, tapi ternyata punya usaha sampingan. Kemudian ternyata juga punya bekerja di tempat lain dengan memberikan lisensinya dan lain sebagainya. Nah, itu macam-macam, sehingga bisa jadi memang sumber pendapatannya dari segala arah. Nah, pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa, upah, bunga, dan keuntungan tersebut akan kemudian dibelanjakan, gitu ya, kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa.
yang mereka butuhkan. Pendapatan yang diterima rumah tangga perusahaan dari pendapatan barang dan jasa akan digunakan untuk membayar balas jasa rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan. Jadi macam-macam gitu ya, karena nanti muter gitu ya. Ini kita berbicara tentang rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen dulu, kemudian rumah tangga produksi gitu ya. Jadi nanti itu berbalas gitu kan. Rumah tangga membeli barang, kemudian ke rumah tangga produksi, kemudian nanti rumah tangga produksi akan memberikan upah kepada karyawannya. Nah, karyawan ini dari mana? Karyawan ini sumbernya ya dari rumah tangga konsumen gitu kan. Jadi bulan seperti itu. Nanti kalau semakin bingung semakin bagus, karena nanti minggu depan kita akan jelaskan tentang rumah tangga produsen ya. Jadi jangan menyerah sampai di sini. Kalian belajarnya continue ya, jadi terus menerus sehingga kita nanti punya pemahaman yang utuh. Kalau kalian mau lebih paham lagi, silahkan banyak membaca, silahkan banyak bertanya, silahkan searching dan lain-lain boleh. Nah, kalian nanti akan dapat pemahaman yang lebih. Namun kalau kalian mau bertahan, silahkan tunggu penjelasan saya minggu depan terkait dengan rumah tangga produksi. Apa kaitannya dengan rumah tangga konsumen gitu ya, karena memang saling keterkaitan satu sama lain. Sedangkan peran rumah tangga konsumen itu sebagai apa sih gitu ya? Yang jelas ada dua gitu ya. Yang pertama sebagai konsumen, sebagai pemakai, penikmat dari produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Dan yang kedua, perannya sebagai pemasok faktor produksi. Nah, pemasok itu maksudnya dia sebagai sumber gitu ya, entah kemudian jasanya atau kemudian pegawai itu dari mana ya, dari rumah tangga produksi gitu ya. Rumah tangga konsumen menjalin peran yang pertama yaitu sebagai konsumen dengan cara mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Ini lebih jelasnya ya. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dijual kepada konsumen. Konsumen membayar barang dan jasa tersebut dengan uang dari penggunaan faktor produksi yang mereka pinjamkan ke rumah tangga perusahaan. Pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen terjadi di pasar output atau pasar produk. Contoh pasar output adalah produk adalah minimarket, pasar tradisional, bengkel, lembaga bimbingan belajar dan sebagainya gitu ya. Kalian di pasar itu melihat bagaimana ibu kalian gitu ya belanja, entah itu di pasar tradisional atau di supermarket gitu ya. Itu merupakan contoh dari pasar output gitu ya. Memang hasil barangnya diperdagangkan di situ gitu ya, terjadi pertukaran di situ gitu ya, hingga ada pertukaran antara faktor produksi yang dilakukan oleh rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Ada suatu kerjasama gitu ya, proses ini distribusi, proses pengalihan dari produksi kepada konsumsi. Nah, itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk pekan ini. Kita lanjut dengan penjelasan dari peran rumah tangga perusahaan di produsen di pekan depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.